Ini kalau namanya raja, ini nggak boleh ditempatkan di depan. Kenapa, Pak? Kan karena dulu mah gini kan, ya. Ini tradisinya. Kalau pemimpin dalam keadaan yang susah, beliau tuh harus paling depan. Pagi yang cerah di kota Bogor, matahari terbit, suasananya jalan yang masih sepi, serta udara yang sejuk. Indahnya kota hujan ini. Di kota Bogor, terdapat sebuah landmark terkenal, yaitu Tugu Kujang, yang bertuliskan Dinu Kiwari Ngancik, Nubihari, Sejak Ayeuna Sampeureun juga, yang berarti apa yang dilakukan hari ini dan esok harus lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Kota Bogor merupakan bagian dari Jawa Barat yang identik dengan etnis Sunda. Namun di kota Bogor juga terdapat etnis Arab dan Tionghoa yang memberikan warna dalam keragaman budaya. Salah satunya adalah pemahaman dan penghayatan terhadap bangunan-bangunan kuno peninggalan sejarah bernuansa keagamaan seperti rumah ibadah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun dan masih difungsikan dengan baik. Rumah-rumah ibadah tersebut dipandang sebagai salah satu unsur dari sumber sejarah masuknya agama-agama di Indonesia. Dengan keragaman budaya yang berada di kota Bogor, membuat banyak sekali tempat bersejarah atau peninggalan masyarakat lampau yang masih berdiri atau berfungsi sampai saat ini. Sehingga kota Bogor memiliki banyak sekali cagar budaya yang menarik bagi wisatawan untuk berkunjung. Salah satu dari cagar budaya tersebut adalah Vihara Mahacetya Danagun. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, bangunan Vihara Danagun dapat menjadi cagar budaya karena usianya telah lebih dari 50 tahun. Vihara ini terletak di Jalan Surya Kencana nomor 1 di Kota Bogor. Meski sudah berusia sekitar 3 abad, bangunan vihara masih tegak berdiri, sehingga Vihara Danagun menjadi salah satu ikon di Kota Bogor. Sebelum masuk ke Jalan Surya Kencana, terdapat sebuah gapura yang megah dengan tulisan Lawang Surya Kencana, Kampung Tengah Buitenzorg, Dayuh Bogor, yang berarti gerbang atau pintu utama Surya Kencana, Kampung Tengah Buitenzorg, Kota Bogor. Di gerbang tersebut, aroma dan suasana negeri tirai bambu Tiongkok sangat terasa seperti bukan di Kota Bogor. Berdirinya bangunan-bangunan yang berarsitektur Tionghoa yang cukup kental dan melegenda yaitu Vihara Danagun dengan gedung yang megah dan arsitektur Tionghoa serta warna merah yang dominan yang ternyata memiliki nilai sejarah tersendiri khususnya di Kota Bogor. Lokasi Vihara Danagun merupakan kawasan percinaan yang sangat padat. Dikarenakan berada di jalur perdagangan, ada swalayan, pasar, ruko, permukiman, dan penginapan atau hotel. Salah satu elemen penting dalam pembentukan kawasan percinaan adalah vihara khususnya di Jalan Surya Kencana Bogor ini yang mempunyai ciri khas. Ciri khas tersebut antara lain
bangunan rukonya yang berdempet rapat dengan cimcai di dalamnya dan tidak adanya halaman pada bangunan. Secara umum, pada awalnya vihara ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat peribadatan tiga agama yang bersifat ritual dan sakral, melainkan juga untuk kepentingan kemasyarakatan seperti kerja sosial dan berorganisasi. Vihara ini diperkirakan didirikan pada abad ke-17 Masehi. Sumber lain menyebutkan sekitar tahun 1672 Masehi, yang mengacu pada penanggalan sistem kalender perhitungan Tiengan Di Che atau tahun tikus air. Nama tersebut berasal dari kata Hok yang berarti rezeki, Tek berarti kebajikan, dan Bio berarti rumah. Jadi, Hok Tek Bio berarti rumah kebaikan dan rezeki. Perbedaan ini mungkin terjadi karena belum adanya literatur dan sumber yang bisa dipertanggungjawabkan secara akademis. Pada saat ini, Vihara Danagun berada dalam organisasi keagamaan Buddha, yaitu Majelis Budayana Indonesia. Dari kenyataan ini, sepertinya vihara ini hanya sebagai tempat ibadah untuk umat Buddha. Budayana sendiri mengandung arti kendaraan Buddha dan sering juga disebut sebagai Ekayana yang artinya kendaraan tunggal. Permisi. Apa Selamat siang Bapak. Perkenalkan, saya Mutia. Dengan Bapak siapa, maaf? Ya, Pak Ayu. Oh baik. Bapak boleh saya minta waktunya untuk tanya-tanya lebih dalam? Lah kan mau tanya-tanya mah, cuman kalau waktu mah saya kagak hasil. Baik Bapak. Vihara Danagun merupakan tempat ibadah yang memiliki altar utama yang letaknya di ruang suci utama. Altar ini walaupun berfungsi sebagai ruang ibadah, tetapi lebih merupakan tempat memberikan persembahan kepada dewa utama. Lalu ini yang di kiri ini Dewi Kuan Yin. Oh, bukan. Ya, Dewi macam kayak Dewi kita tuh mengenai tentang Dewi Cinta Kasih. Nah, kalau ini kan misalnya Dewa Kuan Yin, bagaimana perilaku manusia tuh sifatnya harus berlaku jujur, adil, ya, penuh tanggung jawab. Nah, itulah yang semoga kalau kita memuja dia, semoga suri teladan beliau itu bisa masuk di dalam diri kita. Ornamen adalah suatu hiasan atau elemen dekorasi yang dibuat antara lain dengan meniru atau mengembangkan bentuk-bentuk yang sudah ada. Pada ornamen, umumnya terdapat makna atau nilai simbolik tertentu yang ada hubungannya dengan pandangan hidup dari manusia. Salah satu ornamennya yang sangat terlihat dari bangunan vihara ini ialah ornamen naga. Ini kalau dulu, zaman dulu, ini kan dalam satu kerajaan kan, ini nggak boleh di kelemahan itu ada ornamen naga. Oh, kenapa Bapak? Karena ini lambang kerajaan hanya boleh di istana. Oh, begitu. Nah, namun berhubung tahun 1911 kan kerajaan itu yang terakhir tumbang diganti jadi republik. Jadi lambangnya pun ganti kan. Sehingga ini dibangunnya sekitar tahun 60-an, 66. Menurut kebudayaan dari Tiongkok langsung ya. Ini kalau namanya raja, ini nggak boleh ditempatkan di depan. Kenapa Pak? Kan karena dulu mah gini Pak, ya. Ini tradisinya kalau pemimpin dalam keadaan yang susah, beliau tuh harus paling depan majunya untuk mengatasi segala sesuatu ya, untuk memberikan contoh kepada
hamba-hambanya. Kalau zaman dulu hamba, kalau sekarang kan pada rakyatnya atau pada pembantu-pembantunya. Naga dipercaya sebagai lambang keselamatan dan juga simbol raja. Dilihat dari segi kosmologi, naga adalah pelindung arah timur sebagai lambang musim semi dan penghidupan baru. Dalam arsitektur Cina, ornamen dapat dikelompokkan ke dalam 5 kategori, yaitu fauna, flora, fenomena alam, legenda, dan geometri. Masing-masing kategori memiliki makna tersendiri. Kalau ini itu tempat penangkapan abu, jadi sebetulnya penampung abu. Jadi kalau orang bilang ini dalam bahasa daerah Hokkien ini geolog. Ini tuh fungsinya gini. Kan ini kan penampungan buat debu-debu. Anda kalau misalnya memberikan satu bakaran wawangian, ya, terus Anda tangkepin, ya. Nah, ini bisa ditaruh di sini, ya. Kalau yang sekarang zaman itu semua ditaruhnya di depan. Di ruangan tengah vihara ini juga terdapat salah satu persembahan, yakni lampu pelita sebagai lambang penerangan, merupakan persembahan kepada Buddha dan para makhluk suci dengan segala ketulusan hati, penuh hormat, dan bakti. Dalam upacara, puja pelita Imlek mengatakan simbol lilin pelita artinya sebagai simbol penerangan di dalam agama Buddha. Ketika melakukan sembahyang, pelita dan berdoa, berharap semoga sepanjang tahun kebaikan yang datang. Jadi, banyak cahaya positif untuk umat Buddha. Filosofinya sih, ini kan umat-umat wihara ini bisa bertahan sampai saat ini itu karena ada kebutuhan umat itu memberikan sumbangan, ya kan? Nah, tanpa sumbangan mereka ini bisa nggak kan? Kalau kita membutuhkan perawatan, renovasi dan sebagainya, karena mereka tuh pasang ini di samping ini kan kita mendoakan mereka supaya senantiasa kehidupannya tuh penuh dengan keterangan, jalannya yang lebih terang dan bagus, rezekinya lebih bagus. Filosofinya jadi gini, jadilah pelita di tengah masyarakat, karena jadi punya kepedulian kepada sesama maupun peninggalan yang bersejarah. Makna dari simbol-simbol pada ornamen dan hiasan tersebut mengandung nilai-nilai moral. Adapun di antara nilai yang dapat diambil dari simbol-simbol di atas adalah bahwa hal yang bersifat baik seperti pengharapan, kesucian, penangkal kekuatan roh jahat, keberhasilan, ketulusan hati, kesetiaan, keadilan, kekuatan, kelembutan, kelincahan, keteguhan hati, kasih, kekayaan, serta kehormatan, kesucian, kesuburan, dan sukacita. Tahun 1900, didirikanlah organisasi modern Tionghoa yang pertama di Indonesia. Kalau menurut bacaan yang saya pernah baca, menurut pengamat yang terdahulu, ini pernah saya baca dihentikannya tahun 1672. Wah, sudah sangat lama ya. Tapi ada juga yang saya dengar katanya di intervensi zaman sekarang ini dibangunnya tahun 1872. Ada perbedaan pendapat ya Pak? Itu kan sifatnya pendapat, tapi setelah saya melihat foto bukti otentik yang dikirimkan dari umat kami yang di Prancis, ya, itu mungkin sekitar tahun 2008 ya, saya menerima. Ternyata tahun 1860 itu beliau udah berdiri. Berarti selisihnya dengan tahun 1872 itu kan selisih 12 tahun.
sedangkan anaknya udah kerja. Konfusianisme telah mendominasi setiap aspek pola pikir dan membentuk kehidupan keluarga Cina. Taoisme yang berdasarkan pada ajaran Lao Tse mengajak masyarakat kembali ke alam untuk menyatu dengan Tao guna mencapai kebahagiaan abadi. Sementara, ajaran Buddhisme yang berasal dari India membawa ke formal religi seperti pendeta, panteon-panteon, surga, dan neraka. Vihara ini dijadikan tempat beribadah untuk 3 kepercayaan, yaitu Tionghoa, Buddha, dan Taoisme. Jadi, Vihara Danagun merupakan salah satu vihara yang dijadikan cagar budaya dikarenakan sudah berdiri ratusan tahun yang lalu. Berkembangnya agama Buddha dan kepercayaan masyarakat Tionghoa menyebabkan di dalam vihara tersebut terdapat ruangan penghormatan para dewa atau tokoh suci Buddhis, Konfusius, dan Taois. Altar utama vihara terletak di ruang suci utama. Altar ini walaupun berfungsi sebagai ruang ibadah, tetapi lebih merupakan tempat memberikan persembahan kepada dewa utama. Meja altar dan meja persembahan dibagi sesuai dengan banyaknya dewa yang disembah di dalamnya. Oleh karena itu, desain bangunannya pun disesuaikan dengan kegiatan sembahyang. Dewa utama yang dipuja di vihara ini adalah Hok Teng Ching Sien atau Dewa Bumi. Tetapi ditempatkan juga panteon Buddhisme, yaitu Maitreya, Buddha Gautama, dan Avalokiteswara. Vihara Danagun memperlihatkan cirinya yang khas dari kebudayaan Tionghoa dan dipadukan dengan budaya lokal. Pemerintah Kota Bogor menjadikan vihara atau kelenteng ini sebagai sebuah cagar budaya. Dari aspek fisik bangunannya, Vihara Danagun memiliki karakteristik arsitektur Tionghoa. Rangkanya menggunakan sistem struktur balok bertingkat yang dibentuk dengan kolom-kolom di atas pondasi bangunan. Selain itu, digunakan pula sistem struktur ikatan balok dengan penempatan kolom-kolomnya diatur dengan jarak-jarak tertentu. Sedangkan lengkungan atapnya menonjol dengan menggunakan sistem struktur rangka yang terbuat dari kayu. Vihara Danagun adalah salah satu simbol pengakuan atas keberadaan etnis Tionghoa. Melalui akulturasi dan komunikasi budaya, keberadaannya kini dapat diterima oleh masyarakat setempat. Vihara Danagun ini tidak hanya sekedar menjadi bangunan bersejarah dan tempat peribadatan saja, tetapi juga sebagai simbol bagaimana masyarakat lampau mampu mewariskan keharmonisan dalam menghadapi setiap perbedaan agama.